1 tuh juara umum ceritanya. Pas kelas 2 ada pengumuman katanya, begitu lulus bulan Juli, Oktobernya sudah diangkat jadi pegawai negeri dan kebanyakan diangkat ke Banten. Alah kata saya, ngapain ranking 1 sama ranking 100 juga sama diangkat jadi guru di Banten. Itu serta-merta betul-betul saya jadi rankingnya paling bawah di kelas itu. Ya, karena nakalnya itu, karena protes. Nah, saya juga merasakan banyak kenakalan. Nah, kenakalan itu kadang-kadang orang yang kreatif itu relatif memang suka keluar-keluar jalur lah. Hati-hati membedakan antara kenakalan yang positif dan kenakalan yang negatif. Ini seringkali gara-gara tidak cocok dengan nilai-nilai yang ada, maka itu orang tidak mau berubah. Atau kalau dia ada yang berubah seperti itu, terus dianggapnya orang nggak keruan. Dapat dipelajari dan dapat dilaksanakan. Orang akan berubah kalau sesuatu itu bisa dilaksanakan. Tapi sulit dilaksanakan, orang nggak mau berubah. Atau menganggap tidak bisa, itu sulit berubah. Padahal kalau dilakukan bisa. Nah, ini ada pengalaman lah saya di sekolah saya. Pertama kali dikenalkan modal, itu guru-guru merengut semua. Alah, ibu yayasan ada-ada saja. Enak aja membuat kebijakan-kebijakan. Tapi setelah dicoba membuat modal dan dirasakan oleh mereka, baru sekarang komen. Enak ya ada modal, mudah jadi untuk komunikasi. Nah, seringkali orang tidak mau berubah karena skeptis. Belum apa-apa sudah negatif, sudah menjaga jarak bahwa dirinya itu tidak bisa, bahwa dirinya itu bahwa yang baru itu adalah bukan sesuatu yang baik gitu ya. Atau di sini juga dapat diterima dan bisa dilaksanakan. Nah ini tatkala akan melakukan perubahan, termasuk kita melakukan perubahan pada murid atau pada diri kita lihat aspek-aspek ini. Apakah memang kondisinya seperti itu ataukah bagaimana? Nah, ini menjadi hal-hal yang perlu kita pikirkan, ya. Nah, kita lanjut di sini. Bagaimana itu sikap orang bila berubah? Kreativitas ini berkaitan dengan berubah. Saya katakan perlu kita pahami tentang perubahan. Karena begitu kreativitas ada alternatif pemecahan masalah. Jadi bicara kreativitas, satu adalah bicara uniquely. Unik berarti berbeda dengan yang lain. Yang kedua adalah ada hal-hal yang akan berubah. Yang ketiga adalah problem solving. Maka kreativitas itu kaitannya dengan pemecahan masalah. Jadi untuk pengembangan kreativitas metodenya adalah problem solving. Jadi dia harus aware, harus sadar terhadap masalah-masalah. Dari masalah-masalah itu ada kesadaran bahwa saya harus keluar dari masalah itu. Semakin orang merasa tidak punya masalah, semakin mati dia, mati gaya dan tidak pernah punya kreativitas. Semakin orang merasa banyak masalah, masalah tanda petik, dia akan termotivasi dirinya untuk menyadari bahwa ada sesuatu hal yang harus dilakukan, ada sesuatu hal yang harus dilakukan, maka ada sesuatu yang harus berubah. Maka di sini, tatkala bicara kreativitas, ada sesuatu yang baru. Ada problem solving, pemecahan masalah, dan ada sesuatu yang berubah. Nah, di sini terhadap perubahan pasti ada kutubnya. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang mendukung, ada yang cuek bebek, netral. Pasti kalau punya gagasan baru, ada orang yang menerima, ada orang yang menolak, ada yang netral. Kita lihat ini. Jadi jangan sampai kita mau melakukan perubahan terus semuanya mau menerima. No, nggak akan pernah. Ada aja 20% aja udah bagus menerima perubahan. Tapi itu sinyal kalau udah ada yang mendukung, sinyal bahwa kita tuh bisa melakukan perubahan. Jadi sebuah hal yang alami bila ternyata ada yang mau menolak, ada yang menerima dan ada yang netral. Nah, berikutnya adalah sikap terhadap perubahan itu ya yang memiliki pola perilaku, adat, kebiasaan. Ini yang saya katakan. Kreativitas itu adalah culture, kebiasaan. Tadi ada pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pola pendidikan di negara barat? Jadi, maka di sini karena kita itu sudah biasa, ngapain lo macam-macam dilakukan? Udah syukurlah mau ngajar aja segini aja sudah syukur. Udahlah kita pakai Zoom aja udah hebat, ngapain sih? Nah, warna macam-macam harus ada perubahan. Toh gajinya tetap sama-sama juga. Lu bikin video, lu bikin gajinya tetap segitu, apalagi pegawai negeri. Nggak ngaruh. Kreatif dan tidaknya nggak ngaruh terhadap pendapatan. Udahlah ngapain sih, nikmati aja hidup. Nah, sering kan kita
dihadapkan pada hal-hal seperti itu, dan itu pun terjadi pasti pada diri saya suatu saat akan seperti itu. Jadi tatkala kita tidak mau berubah dan terbiasa dengan nilai-nilai yang stagnan, kita tidak pernah mereaksi terhadap nilai-nilai itu positif atau tidak, dan inilah yang membuat sikap orang mau berubah atau tidak, kultur. Nah, di Cina, kenapa di Cina? Kata Pak Khairul Fuad menunjukkan blended learning itu sudah dari dulu, digital ini sudah dari dulu ya. Satu, teknologi ciptaan mereka. Yang kedua, ternyata di Cina itu memang kultur belajarnya dari zaman dulu sudah berjalan. Maka dalam Al-Qur'an kan dikatakan belajarlah sunnah belajarlah ke negeri Cina. Mungkin di Cina itu memang secara historis dia memang kulturnya sudah tinggi. Jadi etos kreativitasnya, coba kalau kita lihat masakan, bayangkan orang Indonesia, kalau orang Cina nggak masuk Indonesia, itu bakpao, siomay, nggak ada itu, gitu ya, tidak seperti itu. Jadi kita sudah Cirebon, terus mie itu siapa kalau dilacak yang membawa budaya melukis itu. Jadi memang mereka itu sudah kulturnya sudah tinggi. Jadi kalau kemarin sempat jatuh dengan rejim komunis, ya sekarang juga masih komunis, sekarang bangkit lagi, terus dia cepat beradaptasi. Karena dasar-dasar pendidikan dalam keluarga, saya katakan, bukan pendidikan di sekolah semata. Pendidikan dalam keluarga dengan etos kerja yang luar biasa, dengan terbiasa uji coba, dengan terbiasa melakukan sesuatu yang baru, yaitu kreativitas, maka mereka eksis. Itu Cina. Jadi ada COVID gini, coba bayangin. Di Cina itu COVID gini, dia begitu mau belajar, dia itu pakai ada senam tai chi gitu. Sekian jam sekali ada senam. Mereka kan tatap muka, berani loh di Cina. Tapi protokol kesehatannya luar biasa, dan di sekolah itu diselingi dengan olahraga, mengisi dengan olahraga seperti itu ya. Jadi itulah termasuk di Finlandia. Nah, jadi memang agak berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang reaksi terhadap perubahan, ada merasa dicuekkan, ada yang cemas, ada terlanjur terikat, ada tidak aman, tidak memahami makna akibat, merasa perubahan belum waktunya, merasa tidak dilibatkan. Ini banyak pilihan-pilihan. Ya, sekarang kita ada di mana? Ada yang masuk cemas. Oke, kalau cemas berarti ada niat berubah. Ada merasa perubahan belum waktunya. Kalau merasa perubahan belum waktunya, ini tidak akan terjadi berubah ya. Ya. Mohon maaf, Pak Kanul 10 menit lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini di sini. Jadi kita berada di posisi mana? Cemaskah? Kalau ada kecemasan, tanda-tanda ada perubahan. Atau memang misalnya merasa dirugikan. Ngapain gue udah biasa nyaman-nyaman gini, sekarang harus bikin video, harus ngecek kehadirannya dengan ngetes dengan CBT. Lah, ini gimana, macam-macam aja. Ada yang terlanjur terikat dengan pola kebiasaan. Oh, udah susah. Kalau udah terbiasa, membangun kebiasaan itu susah. Ya, 10 menit lagi. Nah, merasa tidak aman, tidak memahami makna akibat perubahan, ada merasa perubahan belum waktunya. Nah, ini silahkan kita pasti ada di mana. Hal-hal yang bereaksi ini pasti akan terjadi ya, akan ada seperti itu. Sekarang gimana agar terjadi perubahan? Itu kalau di sekolah harus ada diprakarsai anggota. Harus juga ada kebutuhan dari anggota, harus direncanakan, harus dirumuskan, diadakan umpan balik, dan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung. Nah, ini pentingnya kepala sekolah kreatif dan cerdas mengelola organisasi, karena dia adalah orang penggerak perubahan. Nah, ini yang terakhir, bagaimana memperlakukannya, perintisan, pelaksanaan, dan perkembangan. Nah, ini kita akan coba, makanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebutnya tim penggerak gitu. Nah, ini kan perubahan. Silakan Pak Khairul Fuad, akan ada yang ditambahkan?
Nah, monggo. Nah, ini menambah. Silakan kalau ada tambahan sambil menunggu Pak Adip. Menyampaikan Pak Adip katanya. Silakan. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Adip akan 10 menit lagi berada di depan Bapak Ibu sekalian. Ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang perlunya pentingnya perubahan. Jadi memang dalam sebuah kehidupan, dalam dinamika kehidupan memang perubahan memang harus terjadi. Apalagi perubahan yang ke arah kondisi yang lebih baik. Perubahan sebuah keniscayaan itu dalam kehidupan seperti itu. Untuk agar bisa melakukan perubahan memang kita perlu punya ya. Jadi ada kebutuhan untuk berprestasi. Prestasi yang akan dicapai tentu adalah better condition. Kondisi kehidupan yang lebih baik. Nah, itu saya kira. Di era COVID ini tentu saja perubahan-perubahan drastis, perubahan tanda petik agak revolusioner dari yang non-online, non-digital menjadi digital, dari yang close relation, hubungan yang dekat sekali dengan siswa menjadi distant, menjadi jauh. Seperti itu. Nah, tetapi ini adalah satu keharusan. Apapun kondisinya, apapun keinginan kita, pendidikan, pembelajaran jarak jauh harus dilakukan secara efektif. Itu seperti itu. Tadi ada sebuah pertanyaan dari Pak Robi kalau nggak salah. Pak Robin atau Pak Robi. Terkait dengan kepusanan. Bagaimana membangun bagaimana mensolusi, mengatasi kebosanan anak. Secara konseptual, apa yang disebut dengan kebosanan adalah sebuah perasaan di mana kita merasa tidak bermakna. Jadi meaningless. Ada rasa kurang bermaknaan dalam hidup kita. Itu karena menghadapi sesuatu yang terlalu berat, katakanlah COVID, atau justru sebaliknya menghadapi sesuatu yang enteng sekali. Apa itu kecil? Itu jadi boredom, jadi bosan, jadi ogah-ogahan seperti itu. Nah, atau juga perasaan hampa, jadi kosong, jadi tidak jelas, ada anxiety, kebimbangan dan sebagainya untuk melakukan apapun. Itu tentu saja disebabkan mungkin karena secara teoretis, mungkin karena turunnya motivasi, dorongan untuk belajar di era COVID. Yang biasa ketemu anak-anaknya berata sibuk, tiba-tiba tidak. Ternyata harus di rumah yang penuh sesak dan sebagainya, kurang motivasi. Motivasi dorongan untuk belajar secara kuat itu menurun. Yang kedua, di era sekarang ini karena proses interaksi, proses komunikasi antar orang, antar individu dan lainnya itu mengecil, makin dibatasi, maka terjadi kurang aktivitas. Nah, kurang aktivitas. Yang ketiga, mungkin karena merasa kurang puas dengan situasi yang ada. Untuk itu tentu penanganannya adalah sebaliknya. Dengan cara melakukan penguatan motivasi, penguatan aktivitas, dan sebagainya. Secara rinci, kita bisa melakukan penyadaran. Maka pendidikan, sebetulnya salah satu makna pendidikan adalah konsientisasi. Penyadaran agar seseorang yang dididik menyadari di mana posisi dirinya, untuk apa, harus bagaimana, kemana dirinya harus pergi. Nah, ini harus dalam konteks COVID ini, anak-anak sebagai objek yang dididik harus disadarkan betapa pentingnya pendidikan sebagai sebuah proses investasi. Investasi macam-macam, economic investment, cultural investment, dan sebagainya. Maka pendidikan mau tidak mau sebuah jembatan, sebuah proses, sesuatu yang harus dilakukan dan harus efektif, harus berhasil. Itu harus dijelaskan pada anak, pada objek didiknya, agar memiliki kesadaran diri tentang urgensi pendidikan, pentingnya pendidikan untuk masa depan. Nah, kemudian yang kedua adalah si guru
atau orang tua atau lingkungan lebih luas perlu mencipta, mengajarkan sesuatu yang baru dari yang biasa. Biasanya tatap muka karyawan maka bisa dimemotehnikan, bisa dimodelkan dengan teknologi-teknologi yang lain seperti itu. Nah, yang ketiga tentu saja karena tadi lengang dengan kegiatan, kurang kegiatan, lack of activities, maka perlu dipersibukkan. Disibukkan dengan berbagai kegiatan. Banyak kegiatan yang bisa disibukkan, bisa melibatkan anak di rumah. Ya, itu dalam rangka tentunya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus kompetensi pelajaran seperti itu. Kemudian di samping itu juga untuk membentuk life skill, bisa ikut dilatih beres-beres, menguji WC dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Itu barangkali saya kira sebagai tambahan. Mungkin waktunya sudah Pak Adib untuk masuk. Dan itu semua tentu saja bentuk model intensitas kreativitas dari guru. Guru apapun termasuk guru pendidikan agama tentu sangat tergantung pada kompetensi, pada komitmen, pada niatan, dorongan, motivasi dan sebagainya dari guru. Maka sebagai guru memang dituntut memiliki passion untuk guru, untuk mengajar, untuk mendidik secara maksimal. Terima kasih. Dan tentu saja lingkungan harus menciptakan situasi yang kondusif, yang memfasilitasi, mendukung terjadinya proses pembentukan, penciptaan, kreativitas dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Tadi masuk. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, apa yang kita nantikan, yang semula tadi adalah sebagai keynote speak, tetapi justru menjadi sangat tepat kalau sekarang Pak Kanwil hadir pada siang menjelang sore ini karena punya waktu lebih banyak dan juga kita bisa dialog secara intensif mengenai berbagai persoalan yang dirasakan kita. Pak Adib, selamat datang. Assalamualaikum. Di mana Pak Adibnya sudah ada, Pak Jo? Ada Kak Kanwil Jabar, mungkin. Halo, assalamualaikum Bapak. Ya, Pak Kanwil sudah hadir? Masih di mute suaranya. Oh, masih di mute suaranya. Ya, tapi beliau sudah bergabung dengan. Sudah ada ini. Kita. Hanya mungkin masih di mute karena baru selesai. Halo, assalamualaikum Bapak. Oh, ada. Ada Bu. Nah, sekarang sudah hadir. Mohon maaf Ibu, ini saya baru nyampe di pesantren Al Muhajirin. Saya sebentar lagi nyari tempat yang pas ini untuk menyapa para peserta. Jadi mohon dilanjut dulu sebentar, Bu Doktor ya. Iya. Saya nyari posisi yang tepat dulu, ini baru nyampe di Purwakarta di pesantren Al Muhajirin. Mau minta tempat yang enak kira-kira untuk dialog dengan para peserta. Oke. Ya, baik Pak Kanwil, tidak menjadi masalah. Memang hidup itu harus selalu beradaptasi dengan keadaan. Ini kelihatannya menuntut sebuah kreativitas untuk mencari tempat yang sangat tepat untuk bisa menyapa kita semua, bergabung dengan kita semua. Sambil menunggu beliau mendapatkan tempat yang bisa memadai untuk berkumpul dengan kita. Saya akan kembali membicarakan tadi beberapa hal tentang perubahan. Jadi berubah itu bahkan dalam konteks sekarang apa yang disebut dengan disrupsi. Sekarang ada pelatihan dalam manajemen yang disebut pelatihan disrupsi. Disrupsi itu adalah apa ya makna disrupsi itu? Perubahan yang keluar, perubahan untuk mengatasi kendala-kendala yang tidak biasa gitu. Jadi yang keluar dari tatanan kebiasaan itu yang disebut dengan disruption. Bahkan ada lagi yang disebut diskresi. Di kepolisian nih saya lebih banyak berada di pendidikan Polri ya daripada di UNJ setelah saya tidak menjabat lagi di UNJ. Itu sekarang lagi mengembangkan tentang diskresi kepolisian. Salah satunya apa yang disebut diskresi? Diskresi itu keluar dari aturan.
Loh, polisi kok keluar dari aturan? Bukannya polisi itu adalah penegak aturan. Jadi yang disebutkan keluar dari aturan itu seringkali polisi dituntut untuk mengambil keputusan yang sifatnya bisa memecahkan masalah, yang itu keluar dari tata aturan yang memang sudah di SOP-kan. Jadi pada saat tertentu ternyata dilindungi oleh peraturan, polisi itu boleh melakukan diskresi keluar dari SOP tata aturan yang ketat demi untuk kebaikan bersama, baik untuk polisinya, baik untuk masyarakatnya, dan baik untuk orang banyak. Sumum bonum yang bila itu maslahatnya lebih banyak dari mudaratnya itu bisa dilakukan. Tetapi semuanya ada tata aturan kriterianya. Jadi akhir-akhir ini dianggap disrupsi, diskresi itu menjadi sesuatu yang penting. Yaitu esensinya adalah berubah. Jadi berubah itu tapi tanpa kehilangan jati diri. Itu yang seringkali berubah itu kehilangan jati diri. Jati diri tetap. Ambil misalnya contoh. Saya Nurhatati, saya orang Sunda, saya orang Pangandaran, saya anak guru, saya dari keluarga yang biasa saja. Nggak usahlah tiba-tiba jadi berubah, walaupun itu melakukan perubahan. Tentu banyak perubahan dari tadinya orang Cijulang menjadi berkecimpung di Jakarta, pasti ada kehidupan yang berubah. Tetapi esensinya saya perempuan Sunda, saya tidak boleh berubah. Walaupun sering diledekin oleh teman-teman, katanya orang Sunda itu matre, biasanya dandan, maka uangnya habis untuk berdandan. Saya jawab pada mereka, lipstik itu 1 tahun nggak habis loh. Saya bilang, yang penting bisa memelihara diri, merawat diri kan jadi cantik, nggak apa-apa kalau orang sudah dibilang sedang mempercantik diri. Toh tidak tekor gurunya saja begitu. Artinya tetap karena udah di labeling, karena orang Jawa Barat itu senang dandan, nah saya juga memelihara diri jangan sampai kucel karena saya perempuan Sunda misalnya. Itu identitas diri. Maka identitas diri itu penting dalam kreativitas, dalam pengertian bisa melakukan perubahan tapi tidak kehilangan self identity. Identitas diri tidak untuk hilang. Dan bahkan sekarang ada 2 hal yang tarik-menarik. Keunikan, keunikan, unik itu berarti beda dengan yang lain. Artinya harus berbeda dari hal-hal yang lain. Di satu sisi harus unik, berbeda dari yang lain, tetapi dia harus juga punya identitas diri. Gitu ya. Jadi antara identitas dengan unikitas apa ya jadinya? Keunikan itu sesuatu yang tarik menarik. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan perubahan. Jadi berubah itu penting tapi tidak kehilangan identitas ya. Jadi, tapi saya juga nggak tahu ya kalau misalnya kita memperingati tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Ya, walaupun itu tidak suka dirayakan sebagai umat Islam ya tetaplah walaupun kita sehari-hari menggunakan Masehi ya dalam kalendernya pakai kalender Masehi, tapi kita pun harus menghargai sejarah kita ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menghitungnya dalam 1 Muharram ya artinya di situ ya kita tidak kehilangan identitas. Tahun baru Masehi is oke, tetapi tahun baru Islam ada loh. Nah itu yang saya contoh konkret antara my identity identitas saya dengan adanya sebuah adaptasi yang dituntut tanpa kehilangan identitas ya. Jadi konteks di sini kreativitas tadi adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan dalam rangka memecahkan masalah gitu ya. Itu adalah sebuah tuntutan. Jadi satu hal yang penting di dalam membangun kreativitas adalah kesadaran untuk melakukan perubahan. Tapi ternyata perubahan itu banyak faktor yang mempengaruhi. Selain faktor diri kita sendiri juga adalah faktor-faktor yang bersifat eksternal. Saya kira itu. Pak Jo, apakah sudah bergabung Pak Kanwil? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Sudah ada? Sudah. Oke, sudah ada. Bisa akan dimulai. Saya hanya mengisi saja. Baik, sudah bisa dimulai belum Pak? Sudah. Sudah. Ini punten ada yang share screen. Ini punten peserta dimohon untuk di close share screen-nya. Ini ada yang share screen. Ya. Baik. Oke. Silakan Bu Surya. Ya.
Baik, Pak Kanil sudah berada di tengah kita. Selamat datang dan terima kasih. Saya akan dipanggil dengan Pak Adib, singkat saja namanya, lengkapnya Dr. H. Adib MAG. Ya, beliau dilahirkan di Indramayu 15 Mei 1974, masih muda banget ya. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya dari S3 UIN Jakarta. Saat ini adalah golongannya 4B. Sekarang sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Rumahnya di Majalengka. Rupanya ini orang Majalengka nih ya. Beliau menyelesaikan pendidikannya dari S1, S2, S3 tentang dari mulai bahasa Arab, ngambil di Dirasah Islamiyah, dan akhirnya S3-nya adalah Dirasah Islamiyah. Sempat sebagai dosen di Tarbiyah UIN IAIN Gunung Jati, juga pernah menjadi guru ya, juga pernah mengasuh pondok pesantren, juga ngajar di sekolah dasar di MI. Luar biasa pengalamannya ini, mungkin banyak pengalaman yang bisa berbagi dengan kita di dunia birokrasi juga. Luar biasa, sempat menjadi rektor IAIN Cirebon, juga dekan Fakultas Adab, kepala seksi kurikulum, konsultan Direktorat Pendidikan Dinia, dosen luar biasa agama di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Saya nggak sebutkan satu persatu, sangat banyak sekali, dan pengalaman organisasinya salah satunya adalah sebagai pengurus wilayah GP Ansor di Kalimantan Timur. Ini nggak tahu kok bisa mencrok di Kalimantan Timur. Dan pengalaman lain ini banyak sekali, dari mulai konsultan di Aus Aid, pernah juga penulis naskah. Banyak sekali, kalau saya bacakan itu takut memakan waktu lama. Nah, untuk lebih jauh tentang beliau, nanti silakan berkenalan langsung dengan beliau. Dan sekarang kita akan simak bagaimana kreativitas guru antara tantangan dengan kenyataan sebagai dari perspektif seorang birokrat, yaitu kepala kantor wilayah, dan juga dari perspektif orang sebagai mantan guru dan juga sebagai mantan konsultan. Lengkap-lengkap beliau akan memberikan pengalamannya kepada kita. Saya persilahkan Pak Dr. Adib untuk memulai menyampaikan materi ini. Saya persilahkan. Ya. Guru dalam menjawab tantangan zaman, harapan dan kenyataan. Gimana Pak Jo? Sudah siap? Ini sudah, masih di mute Pak Dr. Adib. Halo, Assalamualaikum Bapak. Oke, siap. Oke, baik, makasih. Ya, tadi masih di mute oleh hostnya. Oke, sekarang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Nurhartati Fuad, Ibu Profesor yang kami hormati. Beliau adalah inspirator bagi saya, terutama Pak Profesor Dr. Khairul Fuad Yusuf. Beliau tidak hanya inspirator tapi juga guru saya. Ya. Salam sehat untuk seluruh peserta, guru-guru kreatif di seluruh Nusantara yang hadir dalam kegiatan ini. Saya mohon maaf, semula dijadwalkan di sesi pertama, akan tetapi sehubungan dengan pada jam yang sama saya harus memimpin kegiatan kick-off 3 juta santri untuk divaksinasi di Jawa Barat, maka saya minta digeser waktunya di sesi setelah zuhur ya. Terima kasih. Ini juga saya dalam perjalanan dari Bandung Barat menuju ke Majalengka, ini sedang singgah di Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini. Ini di salah satu labnya yang luar biasa di Purwakarta. Ini tadi saya mencari tempat dulu, alhamdulillah. Ini di tempat yang penuh dengan berkah. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan ini yang luar biasa, terutama kepada pihak UNJ, ya, pasca sarjananya yang menyelenggarakan kegiatan ini, dan Madrasah Al-Istiqlal, Ma'had Al-Istiqlal ya, yang didirikan oleh Pak
Khairul Fuad bersama dengan Ibu ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua bagaimana kita sama-sama menggagas dan mendorong pendidikan-pendidikan yang unggul di negeri kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak banyak menyampaikan hal-hal yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh para narasumber untuk menyampaikan tema yang sebenarnya sangat umum ya, yaitu guru dalam menjawab tantangan zaman di era Covid terutama ya, antara harapan dan kenyataan. Ini tentu tema yang sangat sentral dan tentu bisa kita bicara dari sisi mana saja. Mungkin slide berikutnya kita langsung saja. Ya. Ini dikendalikan dari host ya. Halo? Share screen-nya ini dikendalikan dari host atau ya, betul. Atau saya mau share screen sendiri nih. Boleh ya, boleh mangga. Siap saya jadikan Pak Yatna punten Pak Dr. Adib untuk dijadikan co-host Pak Yatna. Oke, ya. Saya kira lebih enak kalau saya sendiri yang hostnya. Siap. Apa yang ininya, yang menyampaikan slide-nya. Oke, saya sudah siapkan. Oke, Pak Yatna punten. Sudah. Oke, ya. Oke. Ini sudah ya. Baik, terima kasih. Jadi kita berangkat dari sebuah kerangka bahwa guru itu sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang adalah pendidik profesional ya. Saya garis bawahi, guru adalah pendidik profesional. Ketika kita bicara pendidik, maka di situ memiliki tugas yang sangat besar ya, di mana di situ disebutkan tugasnya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi ya anak-anak kita dari mulai pendidikan usia dini sampai pendidikan menengah. Karena ketika di perguruan tinggi itu sudah disebutnya adalah dosen. Ini karena yang bicara adalah undang-undang. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya dosen pun itu adalah guru ya. Orang yang mendidik di tengah masyarakat juga sering kita kenal dengan guru, karena makna guru itu sangat luas ya, adalah orang yang dalam bahasa Jawanya adalah patut digugu dan ditiru. Minal zulumati ila nur, orang yang bisa membawa kita semua ya, siswa-siswinya menuju kepada masa depan yang lebih cerah begitu. Kemudian kalau kita bicara tentang tantangan, maka tanggulangi di masa yang akan datang adalah orang yang mampu menjadikan suatu hambatan ya menjadi tantangan untuk menjadi lebih maju, kira-kira begitu. Mengapa kita perlu bicara tentang persoalan tantangan yang dihadapi oleh guru ya, harapan dan tantangan? Karena kita tahu ada yang disebut dengan gap ya. Gap itu adalah kesenjangan, ketidaksimetrisan antara sesuatu yang kenyataan yang kita realitas atau dalam bahasa lain das Sein dan das Sollen ya, antara tantangan yang kita hadapi dan kemampuan yang kita miliki, itulah yang sesungguhnya harus kita bisa atasi atau yang disebut dengan masalah. Saya sering membimbing penelitian mahasiswa ya di perguruan tinggi, mereka belum bisa mendefinisikan masalah ya, sehingga kemudian tidak bisa membuat proposal atau tidak bisa menyelesaikan penelitiannya. Jadi bagaimana kita bisa mendefinisikan gap tadi, gap antara idealitas yang kita harapkan dengan realitas yang kita hadapi. Tentu membacanya dengan menggunakan kerangka-kerangka teori yang kita miliki ya. Jadi
ini saya kira apa yang saya sampaikan kira-kira alurnya seperti ini. Apa yang menjadi tantangan zaman kita saat ini, ya. Lalu kemudian bagaimana kompetensi guru, ya, dalam menghadapi tantangan itu. Lalu seperti apa realitas yang kita miliki, ya. Itulah yang menjadi masalah, dan tentu dari situ kita perlu rekomendasikan. Kalau kita lihat tantangan zaman kita hari ini, tentu bisa kita lihat, ya, apalagi di masa COVID seperti ini, bagaimana kita sebagai seorang guru tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak kita, ya, karena adanya pembatasan sosial, protokol kesehatan, dan itu adalah masalah yang serius yang sedang kita hadapi hari ini, ya. Belum lagi kita dihadapkan juga pada persoalan misalnya keterbatasan siswa-siswi kita dalam mengakses mengakses internet, ya, dalam mengakses informasi dan seterusnya itu adalah sebuah tantangan yang kita hadapi. Tentu tantangan lainnya yang kita hadapi kalau bisa kita sebutkan sangat banyak sekali, yang bisa kita bagi misalnya tantangan dari sisi internal kita maupun eksternal, ya, dari sisi moralitas, ya, dari sisi bagaimana kita sebagai sebuah bangsa masih tertinggal dari sisi capaian-capaian kompetensi yang diharapkan, sementara kita dihadapkan pada tantangan global yang sangat kompetitif, gitu ya. Nah, itu adalah tantangan zaman yang terus kita hadapi sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Nah, sementara kalau kita lihat kompetensi yang kita miliki guru, ya, sebagai contoh misalnya tantangan dalam menghadapi realitas sekarang kita tidak bisa berhubungan secara langsung bertatap muka dengan anak-anak kita. Kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru kita sejauh mana kreativitasnya, terutama dalam memanfaatkan teknologi informasi misalnya sebagai alat untuk bisa keberlangsungan belajar anak-anak kita. Atau kompetensi guru yang tidak memiliki kreativitas dalam mengatasi masalah keterbatasan murid maupun orang tua yang tidak bisa mengakses internet misalnya. Nah, itu juga menjadi persoalan yang kita harus definisikan pada diri kita masing-masing, ya. Dan itulah masalah yang kita hadapi, lalu kemudian dari masalah itulah kita bisa merekomendasikan hal-hal yang penting yang tentu dalam kesempatan webinar ini perlu kita lakukan sama-sama, pendefinisian dan kemudian rekomendasinya. Kita tahu bahwa sesuatu akan menjadi masalah, ya, manakala kemampuan kita lebih rendah daripada tantangan yang kita hadapi, ya. Tentu di era global, ya, apalagi sekarang menghadapi wabah COVID-19 yang masih menjadi tantangan kita yang terus, maka sementara kemampuan kita tidak di-upgrade, maka itu akan menjadi persoalan, ya. Ketika tantangan itu lebih besar daripada kemampuan, maka itu akan menjadi persoalan serius untuk kita semua, terutama bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak kita di saat-saat seperti ini. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, maka tentu visi kita dalam pendidikan ini tidak bisa akan terwujud dengan baik, begitu, ya. Jadi kita tahu di sini yang pertama terkait dengan tantangan zaman tadi, bahwa kita ada target SDGs, ya, Sustainability Development Goals, yang menjadi kesepakatan semua bangsa, ya. Di situ ada 17 agenda dalam pembangunan berkelanjutan, ya, dari mulai agenda untuk memberantas kemiskinan, ya, kemudian memberantas masalah kelaparan, stunting dan lain sebagainya, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender dan seterusnya. Ada 17 kaitannya dengan SDG. Salah satu di antaranya adalah nomor 4, yaitu adalah pendidikan yang berkualitas. Ini harus menjadi concern kita semua di masa saat ini, ya. Karena apa? Karena tanpa pendidikan yang berkualitas, maka tidak mungkin kita bisa
membangun dengan baik, ya, terutama di bidang sumber daya manusia. Itu ya terkait dengan tantangan zaman yang kita hadapi hari ini. Kemudian kita lihat tentang bagaimana masa depan pembelajaran di abad 21. Banyak sekali buku yang bisa kita baca sebagai rujukan. Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh umat manusia, ya, di masa yang akan datang, sehingga kemudian bagaimana orientasi pembelajaran abad 21 itu yang terpenting. Misalnya dari berbagai buku yang bisa kita baca, di situ ada 3 hal, ya. 20th century learner itu ada 3 hal yang harus menjadi fokus, ya, paling tidak. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan. What we know and understand. Apa yang kita ketahui dan apa yang kita pahami. Di sini agak berbeda dengan masa lalu. Sekarang sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan interdisciplinarity, tradisional, modern, times, dan seterusnya. Jadi pengetahuan yang terintegrasi sekarang dibutuhkan. Orang tidak cukup hanya mengetahui satu persoalan, lalu kemudian dia tidak bisa menghubungkan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya. Jadi kita perlu membekali anak-anak kita, selain dia memiliki pengetahuan yang dalam tentang suatu masalah, ya, spesialis misalnya, tetapi dia juga harus mampu mengintegrasikan pengetahuannya itu dengan aspek-aspek lainnya di situ, ya. Kolaborasi sekarang sudah eranya untuk bisa kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah skills. How we use what we know. Bagaimana kita gunakan ilmu yang kita miliki itu. Jadi tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan yang luas, yang konsep interdisipliner, ya, tapi juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuannya itu. Kalau dalam bahasa pesantren itu ilmu yang bermanfaat. Nah, di situ, ya. Di situ dipentingkan adanya creativity, ya. Kreativitas, kemudian adanya critical thinking, ya. Pemikiran yang kritis, yang dalam. Kemudian perlu ada communication, ya. Bisa menyampaikan tentang apa yang kita miliki, bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Kemudian yang terpenting lagi di sini adalah collaboration, yaitu bagaimana bisa berkolaborasi. Seperti yang tadi kami lakukan, ini saya lapor pada senior juga nih, hari ini kita telah melakukan kick off di Jawa Barat untuk vaksinasi santri. Jadi saya beri judul 3 juta santri Jawa Barat siap divaksin. Nah, itu tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa adanya kolaborasi. Di situ kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya. Di sini ada Dinas Kesehatan yang punya stok vaksin, gitu. Kemudian dengan TNI dan Polri yang menjadi aparat yang diberi amanah untuk menyalurkan vaksin. Lalu dengan pondok-pondok pesantren kita kumpulkan, disitulah terjadi kolaborasi, lalu kemudian program bisa berjalan dan manfaatnya jelas untuk umat, untuk masyarakat, agar kita bisa segera terbebas dari COVID-19. Tanpa kreativitas, tanpa komunikasi, tanpa kolaborasi, itu tidak mungkin akan terwujud, ya, program seperti yang tadi kita lakukan. Dan alhamdulillah tadi berjalan dengan sukses di seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat, secara serentak dilakukan kick off vaksinasi untuk pondok-pondok pesantren dan juga masyarakat sekitar. Ini satu contoh. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting dari semuanya itu adalah karakter, ya. How we behave and engage in the world. Bagaimana kita memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dengan karakter yang kita miliki, berupa kejujuran, kebersamaan, ya, saling membantu satu dengan yang lain. Di situ dipentingkan adanya mindfulness, ya. Ya, ada sifat keberanian, kepedulian, ya. Ketahanan. Di sini kita bisa jumpai banyak anak-anak kita yang tidak memiliki ketahanan, ya, resilience itu. Menghadapi masalah sedikit saja dia putus asa, bahkan tidak jarang kemudian bunuh diri, itu tidak punya resilience. Berarti karakternya yang kurang.
ya, moralitas, etik, leadership. Nah, ini adalah the 20th century learner. Jadi ada 3 hal yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita di era sekarang ini, ya. Ini tantangan bagi guru adalah knowledge, skills, and character, ya. Di situ dipentingkan adanya meta learning. Apa itu? How we reflect and adapt. Bagaimana kita bisa merefleksikan dan mengadaptasikan, ya, dengan tantangan zaman yang kita miliki. Di situ ada istilah metacognition, ya. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup kita hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi juga kita perlu bagaimana pengetahuan yang kita miliki itu bisa dikolaborasikan, ya. Kemudian growth mindset. Ini yang bisa kita kutip dari berbagai literatur, ya, terkait dengan the 20th century learner. Apa yang dibutuhkan? Jadi pembelajaran abad 21 itu satu. Sudahkah kita memahami ada tantangan baru di era global ini? Guru-guru harus terbiasa berpikir kritis gitu ya tentang apa yang menjadi tantangan anak-anak kita di masa yang akan datang di era sekarang ini. Jika ya, sudahkah kita memahami kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan itu? Ya. Apakah cukup di situ? Tidak. Jika iya, sudahkah kita memiliki kemampuan unggul dalam menghadapi tantangan tersebut? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini penting sebagai sebuah refleksi untuk kita, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan di abad 21. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita refleksikan sekarang? Kualitas pendidikan Indonesia. Tadi tentang SDGs, kita bicara tentang kualitas pendidikan. Ya. Kualitas pendidikan Indonesia saat ini, kalau kita baca realitasnya, misalnya dari sisi skor kemampuan membaca. Ini kita membaca sampai tahun 2018. Disayangkan sekali justru menurun, ya. Kita belum melihat, apalagi di pasca era Covid seperti sekarang. Kita belum ada mendapatkan hasil penelitian, mungkin sudah ada tapi saya belum mendapatkan informasi. Kemudian kemampuan matematik kita juga menurun, ya. Yang angkanya. Kemampuan di bidang kinerja sains juga kita menurun. Ini berdasarkan pada survei program for International Student Assessment (PISA), rujukan kualitas pendidikan di dunia. Ini menjadi tantangan kita dan kita patut sedih, ya, di sini. Kita patut sedih dan justru menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita bangkit, ya. Survei diselenggarakan oleh Organisasi for Economic Cooperation and Development, ya, tiap 3 tahun sekali. Ini kita belum melihat hasil penelitian tahun 2021. Hasil penilaian PISA menjadi masukan yang berharga untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang akan menjadi fokus pemerintah selama 5 tahun ke depan. Ini dikutip oleh Mendikbud kita, Mas Menteri, ya. Sudah lama ya beliau mengutip. Baik. Sebagian fakta yang kita hadapi, apa implikasi dan tindak lanjutnya dengan tenaga pendidik kita? Ketika kita sudah melihat fakta-fakta seperti itu, apakah kita sebagai tenaga pendidik tinggal diam? Apa yang mesti kita lakukan melihat realitas kita yang masih seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Inilah, saya akan fokus pada Jawa Barat. Data statistik pendidikan Islam di Jawa Barat, ya. Berapa jumlah madrasah kita? Di Jawa Barat, RA itu jumlahnya siswanya mencapai laki-laki 700 data statistik pendidikan Islam ini 2019-2020, ya. Ini data pendidikan kita, ya. MI, kemudian Sanawiyah, MA, kemudian jumlahnya. Ini total sekian ribu, ya. Ini data yang saya dapat dari EMIS, ya, tentang pendidikan kita. Nah, kita kembali kepada kompetensi guru. Ya. Kita baca bagaimana kompetensi kita. Ada 4 kompetensi, sebagaimana kita tahu, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik,
kepribadian dan kompetensi sosial. Tentu sudah ada alat ukur untuk itu, uji kompetensi guru itu, dan dari situ akan menjadi bahan untuk kita bagaimana. Nah, fenomena budaya mengajar kita saat ini. Kita masih melihat banyak guru yang belum memiliki prinsip pendidikan yang bisa memahami kebutuhan anak-anak di era milenial saat ini, ya, yang kita kenal dengan guru zaman dulu, ya, atau guru kolonial. Nah, sekarang ada istilah guru gaul, guru milenial. Tentu kita akan bisa melihat saat ini yang diharapkan oleh peserta didik kita adalah bukan lagi guru jadul, ya, tetapi adalah guru gaul, ya, bukan guru kolonial, tetapi guru zaman milenial. Yang ini menjadi PR kita semua, tantangan kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi guru milenial. Saya kira itu, Ibu Doktor, saya tergesa-gesa menyampaikan ini. Mohon maaf, ya. Saya sebenarnya hanya ingin menyapa saja guru-guru kita yang ikut dalam kegiatan ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, meskipun saya tidak bisa optimal dalam mengikuti kegiatan ini, tapi catatan penting bagi saya adalah bagaimana kita berkolaborasi antara perguruan tinggi, dalam hal ini adalah UNJ, ya, kemudian madrasah, dalam hal ini kita punya madrasah unggul di Karawang yang didirikan oleh guru saya, Prof. Khairul Fuad Yusuf, beserta Ibu Nur Hartati Fuad, ya, yang tentu ini adalah sebuah sumbangsih yang luar biasa untuk masyarakat kita. Dan beliau bersedia tempat beliau di Karawang itu menjadi laboratorium bagi peningkatan mutu madrasah di Jawa Barat. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa. Saya harapkan ini menjadi titik awal kita untuk bersama-sama membangun pendidikan-pendidikan unggul, terutama di Jawa Barat. Sehingga madrasah-madrasah di Jawa Barat khususnya dan pendidikan di Indonesia umumnya bisa bangkit, bisa menjawab tantangan seperti yang tadi saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Prof. Yusuf, Ibu Dr. Nur Hartati, dan juga seluruh peserta. Wa'afu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Kanwil atas keluangan waktunya dan luar biasa, meluangkan waktu di tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Saya ingin meminta waktu sebentar, barangkali di antara teman-teman kita ya ingin bertanya, mumpung kita ketemu dengan Pak Kanwil, sulit memperoleh kesempatan yang baik seperti ini. Saya persilahkan, ada yang mau menyapa Pak Kanwil? Ada? Saya persilakan kepada teman-teman. Nah, nampaknya terdaftar sih sore ini 328. Kalau tadi pagi kelihatannya hampir 500-an. Jadi ada yang bergeser nih karena mungkin siang hari, nggak ada masalah lah. Tapi masih bertahan 329 orang. Saya persilahkan, ada yang mau bertanya? Silahkan teman-teman semua. Ini mumpung ketemu dengan Pak Kanwil. Sulit loh ketemu loh, ayo. Tadi sudah ada yang mengacungkan ya, yang mengacungkan tangan, silahkan. Ini tolong dibuka di unmute. Pak. Ya. Itunya jangan di unmute, Pak. Itu Ibu Ayatna. Ibu Ayatna, ada banyak yang mengacungkan tangan. Saya persilahkan. Sudah Pak, sudah. Pak Johari ya, sudah. Ya, okay, baik. Ya, udah dibuka ya. Silahkan. Saya persilahkan. Baik. Ya. Langsung siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, Yuliswar, silakan. Terima kasih, ini alhamdulillah ya. Ya, senang sekali ini bertemu dengan Bapak Kanwil walaupun secara virtual. Alhamdulillah. Ini mengenai tadi Bapak mengenai alur berpikir dalam yang Bapak jelaskan tadi. Mengenai tantangan zaman, kemudian kompetensi guru,
kemudian masalahnya, kemudian rekomendasi itu Bapak. Nah, tantangan zaman di daerah mungkin Bapak ya dengan segala keterbatasannya, untuk untuk daring itu mereka menggunakan HP. Nah, tidak semua peserta didik itu memiliki HP Android, HP pintar. Nah, kemudian kalaupun misalnya mereka memiliki HP Android, HP pintar, tetapi kurang pengawasan dari lingkungan, terutama orang rumah, seperti orang tua, ataupun keluarga dan masyarakat. Nah, itu memberikan kemungkinan anak menggunakan HP pintar itu untuk hal yang agak tidak bermanfaat begitu. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana Bu Yuliswa? Silakan pertanyaannya. Ya, bagaimana kami sebagai guru bisa maksimal menangani para peserta didik dengan HP pintar, tapi kurang memanfaatkannya dengan baik, begitu Bu. Itu saja mungkin Bu, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau langsung dijawab atau masih ada pertanyaan lagi? Digabung dulu berdua penanya. Silakan. Silakan, langsung. Silakan, masih ada. Ya. Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kanwil Jawa Barat atas waktunya. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka meskipun melalui Zoom ini ya, tapi mudah-mudahan membawa berkah Pak. Karena ini betul-betul barang langka lah buat saya. Kesatu, Bapak ini seorang ulama. Yang kedua adalah Bapak saya. Di mana apapun yang bisa saya usulkan adalah hanya kepada Bapak insya Allah. Begini Pak, apakah bisa? Saya tuduh poin saja. Kementerian Agama itu khususnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan tersendiri gitu Pak. Contohnya begini dengan proses pembelajaran PBM. Dalam artinya meskipun seumpama kata pemerintah itu kita ini adalah dalam masa COVID itu tidak boleh ada pembelajaran tatap muka, apakah bisa direkayasa gitu Pak? Seumpama begini, saya dari Man 1 Kota Sukabumi mengajar bahasa Inggris. Seumpama dalam minimal satu chapter itu, satu bagian pembelajaran itu, ada tatap mukanya. Dalam satu chapter itu minimal 2 kali pembelajaran. Adapun dalam hal kaitannya dengan masa COVID-19 sekarang ini, apakah bisa direkayasa seumpama kita ini bisa melaksanakan tatap muka tetapi tetap menggunakan prosedur atau kesehatan itu. Artinya tidak harus selalu di rumah saja. Kenapa demikian? Bapak sendiri insya Allah lebih tahu. Indonesia itu bukan negara teknologi, Pak. Indonesia bukan negara maju. Indonesia boleh ditinggal negara yang tertinggal. Jadi meskipun sebaik-baiknya guru membuat metode pembelajaran, membuat media pembelajaran yang bagus, kita harus mengerti juga perekonomian di Indonesia ini adalah menengah ke bawah, Pak. Masih banyak keluarga yang tidak memiliki HP. Bahkan ada satu keluarga punya HP, HP-nya itu gotong royong. Punya anak 3, HP 1. Sementara tugas-tugas itu banyak dari guru-guru. Yang ketiga, pendidikan benar, kata Ibu Dr. Hatati tadi, menjelaskan bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama, keluarga, sekolah, dan segala macamnya. Termasuk lingkungan. Tapi jangan sampai orang tua itu menjadi beban. Dia harus mengajar juga jadi guru. Padahal orang tua itu harus menyediakan ini. Faktor ekonominya pun terbatas, seumpama kuotanya juga terbatas. Nah, artinya, bisakah kebijakan itu dibuat
oleh Kementerian Agama. Jadi jangan tergantunglah kepada departemen yang lain seolah-olah gitu ya. Jadi kita punya kebijakan tersendiri untuk itu. Nah, berdasarkan tadi hal pengalaman yang tadi dialami, karena banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Bahkan kalau bisa, saya usulkan, mohon maaf ini yang terhormat Bapak Kepala Kanwil, saya ini sesungguhnya punya rancangan kalau bisa diusulkan. Seperti tadi Ibu Dr. Hartati itu bilang bahwa utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun di negeri Cina bagus. Tapi kebanyakan umat muslim itu hanya celoteh belaka. Pelaksanaannya tidak ada. Kalau benar-benar mau mencontoh Cina, harusnya bukan hanya kata-kata. Apa sih yang membuat Cina sekarang maju pesat? Setuju, Pak. Dalam pendidikan. Contohnya Realistis. begini. Betul, harus realistis. Jangan hanya sampai hanya hiasan pajangan belaka. Buat apa? Contohnya begini. Kenapa itu Cina maju? Saya terus terang mempelajari diam-diam ini. Karena vokasional, Pak. Cina itu vocational school. Kejuruan langsung. Saya inginlah kalau bisa Kementerian Agama itu berdiri di atas kakinya, independen. Artinya jangan terlalu ikut-ikutan ke orang lain. Contoh begini. Hapuskan istilah jurusan IPA IPS. Dengan pembelajaran yang sangat banyak membebani anak. Bagaimana kalau di Kementerian Agama seumpama dicetuskan khusus ini kelas matematik, kelas fisika, kelas biologi, nah, atau kelas kimia. Adapun mata pelajarannya bagaimana? Nanti akan dibagi. Ada mata pelajaran umum, ada pelajaran khusus. Ada juga mata pelajaran dasar. Insya Allah, satu, pendidikan karakter ini tidak hanya mimpi dan celoteh omongan belaka. Kenapa? Karena bisa-bisa sekolah itu hanya sampai jam 11, Pak. Kenapa? Maka apa yang disebutkan dengan mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum bisa menyangkut seumpama kewajiban adalah agama, Pancasila atau PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu umum. Apa sih yang khususnya? Kalau dia istilahnya mengambil jurusannya itu matematika, maka toh dia itu kan matematik yang dipelajarinya benar. Baik itu istilahnya dalam prakteknya akan lebih banyak. Kemudian anak itu akan fokus. Ya, artinya agama. Pak Ujang. Ya. Begitu Pak, rupanya. Tapi mohon maaf, saya karena ini sama Bapak, saya berani mengusulkan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diusulkan. Ya. Jadi biar Indonesia itu tidak melamun belaka. Selama ini melamun Pak. Terima kasih Pak. Billahi bisabilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu orang lagi, biar 3 orang. Ada satu orang lagi, silahkan. Ada pertanyaan lagi, satu orang lagi? Atau ada sudah satu. diwakili oleh Pak Ujang? Masih ada? Ada satu. Ya, silahkan Pak. Yo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hidayat. Saya dari FSN 10 Mangga. Majalengka. Begini Pak, tadi dari awal saya menyimak perubahan. Tetapi perubahan yang saya simak itu adalah perubahan sarana gitu ya. Perubahan teknologi dan sebagainya. Terus yang kedua, kalaupun ada perubahan dari sisi katakanlah materi kurikulum, itu perubahannya adalah perubahan kepada kemunduran. Karena kurikulum yang sekarang itu semakin tidak praktis, semakin tidak realistis. Yaitu menyangkut tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Ujang Endin. Itu betul sekali. Jadi kita ini bisa dikatakan seperti jalan rel yang dua. Jadi yang satu, yang kanan, yang kirinya itu sama-sama jalan tapi tidak bertemu di ujungnya. Jadi sarana oke lah pesat gitu ya, dari teknologi, dari yang lain-lainnya. Nah oleh karena itu, apakah ada dan apakah katakanlah kita sepakat kalau kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan ini dikerucutkan gitu. Jadi supaya sinambung antara materi, kurikulum, bahan pembelajaran dengan sarana yang semakin canggih ini. Yang saya rasakan terus terang ini sama-sama jalan ya, masing-masing di samping lagi dari paparan Pak Ujang secara ekonomi justru meluncur jauh ke bawah. Kalaupun ada laporan bahwa ini tumbuh 7% itu dalam angka saya kira, karena faktanya justru ini semakin melorot ke minus, paling tidaknya -3 atau
2 lah kalau tidak dikatakan terlalu meluncur. Nah ini bagaimana, apakah bisa disepakati oleh Kemenak, Kemendikbud dan sebagainya, sehingga menjadi rumusan baru perubahan yang lebih sinkron antara perubahan sarana, ekonomi, pendidikan, dan yang lain-lainnya yang nantinya betul-betul tidak melamun lagi. Indonesia itu akan menjadi Indonesia maju dan Indonesia tumbuh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah 3 penanya, Bu Yuli, Pak Ujang, dan Pak Hidayat. Saya persilakan Pak Adib, Pak Yuli, Bu Yuli berkaitan dengan pemanfaatan efek dari Android. Kalau Pak Ujang ini banyak usulan-usulan bagaimana untuk mempertajam proses pembelajaran yang sebenarnya termasuk tatap muka. Juga Pak Hidayat mengenai ada semacam pemahaman bahwa perubahan itu lebih ke arah sarana, teknologi, tapi tidak disertai dengan bahan dan materi yang esensial sehingga benar-benar bisa menjadikan sebuah perubahan. Saya kira itu, saya persilahkan Pak Adib untuk menjawabnya dari 3 pertanyaan itu tadi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hartati Fuad. Sekaligus ini luar biasa, moderatornya Ibu Dokter sendiri langsung. Terima kasih. Ini sebenarnya adalah sebuah usulan yang sangat bagus ya dari Bu Yuliswar, Pak Ujang Endin, dan Pak Hidayat. Ya, pertama saya mungkin akan tanggapi dulu Bu Yuliswar dari MTS Negeri Bekasi. Terima kasih Bu sudah bisa hadir dan mengikuti kegiatan yang luar biasa sangat bermanfaat ini. Memang betul tantangan penggunaan teknologi ya bagi anak-anak kita itu sebenarnya. Teknologi itu adalah 2 sisi mata pedang, ya, sisi manfaat dan sisi madharat tentunya. Sisi manfaatnya sudah pasti ya bahwa dengan smartphone, dengan internet bisa mendorong untuk kemajuan bagi capaian informasi, pengetahuan bagi anak-anak kita. Bisa kita bayangkan saat ini ya anak-anak kita begitu mudahnya mengakses informasi ya tanpa batas dari sumber-sumber yang sangat luar biasa, yang berbeda sekali dengan dulu zaman kita masih menjadi pelajar. Nah ini manfaatnya sangat besar sekali, tetapi sisi mudaratnya juga besar karena di situ banyak sekali virus-virus yang justru sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Maka dari itu, disinilah pentingnya pendampingan dari orang tua. Saya sangat mengapresiasi, alhamdulillah, di tanah air kita ini banyak pondok-pondok pesantren yang bisa melakukan usaha memfilterisasi ya teknologi informasi itu sehingga anak-anak tidak mudah terkena akses, dan itu sangat sulit untuk dikendalikan bahkan oleh orang tua ya. Saya bersama-sama dengan santri sehari-hari Bu Dokter di Majalengka ya, setelah pulang dari Kanwil biasanya saya pulang dari kantor. Sabtu Minggu saya di pesantren dengan santri-santri, dan pada umumnya pesantren melarang santri untuk menggunakan smartphone karena memang banyak sekali mudarat yang ditimbulkan karena anak-anak kita belum siap menghadapi tantangan itu. Tetapi anak-anak membutuhkan itu. Bagaimana bisa mengakses informasi, ilmu pengetahuan? Maka dari itu dikondisikan mereka untuk bisa mengakses itu menggunakan internet tetapi terpandu ya dalam waktu-waktu yang bisa dikendalikan sehingga mereka betul-betul terbimbing. Nah ini juga saya kira itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kita, oleh orang tua, wali santri di rumah, wali murid. Dan ini saya sangat bagus sekali informasi dari Ma'had Al-Istiqlal di Karawang ini yang dilatih untuk memanfaatkan gadget untuk belajar ya. Itu tidak hanya anak-anaknya tetapi juga orang tuanya. Jadi orang tua dilatih ya Bu ya, betul ya? Dilatih bagaimana? Ya, betul. Nah ini saya kira satu contoh yang baik. Nanti kita bisa studi banding ke Ma'had Al-Istiqlal kalau sudah tidak PPKM ya, untuk melihat bagaimana proses itu dilakukan, dan bahkan beliau menyampaikan ini sejak sebelum adanya COVID sudah dilakukan di Ma'had. Jadi, ini salah satu contoh ya, ini untuk menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Ibu Yuliswar. Ya,
memang itulah tantangan kita, bagaimana kita memberikan pemahaman, lalu tidak hanya pemahaman, kesadaran, dan pembiasaan kepada anak-anak kita, dari mulai kita gurunya, kemudian juga orang tua. Pak Ujang, perlu saya sampaikan bahwa jadi kebijakan-kebijakan dari Kementerian Agama itulah yang akan kita implementasikan di sini. Apakah memungkinkan kita punya kebijakan sendiri? Memungkinkan, selagi tidak bertabrakan dengan kebijakan di atasnya. Itu tantangan kita ya. Madrasah boleh punya kebijakan. Kan kaedahnya begitu. Jangan bertabrakan dengan kebijakan di atas. Sekarang masalah PPKM ini ya, kedaruratan, kita betul-betul protokol kesehatan. Jadi sekarang pemerintah mengutamakan bagaimana keselamatan jiwa, itu yang menjadi penting ya, sehingga faktor ekonomi segala macam itu semuanya dikedepankan adalah keselamatan jiwa, sehingga pembelajaran tatap muka sampai hari ini memang masih sangat selektif, kalaupun di daerah yang sudah hijau ya, atau betul-betul selektif. Jadi kita tidak bisa melampaui kebijakan terkait dengan itu, bahkan terakhir kemarin pada saat PPKM darurat, ada satu madrasah di wilayah Jawa Barat ini yang mengumumkan, bahkan saya dapat telepon dari menteri, sehingga kemudian harus ditertibkan, kira-kira begitu. Nah ini, jadi kata kuncinya adalah kebijakan bisa kita lakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya. Contoh misalnya dalam mengatasi persoalan kesulitan kita dalam menerapkan pembelajaran pada saat kondisi COVID ini, ya guru-guru harus punya kreativitas. Seperti contoh di kampung saya sendiri, ya saya punya RA, bagaimana agar tetap bisa belajar anak-anak kita. Kebetulan kalau RA kan masih radius yang berkeliling, ya di beberapa tempat ke rumah, ini PR-nya segala. Memang resikonya besar sekali. Kita harus menyiapkan transport dan lain sebagainya. Tetapi itu kreativitas tentu. Dan saya harap guru-guru jangan kehilangan kreativitas. Misalnya ketika murid kita tidak bisa mengakses internet, ya, maka bagaimana caranya? Ada di pelosok sana di Ciamis laporan dari seorang guru bahwa untuk tetap bisa anak-anaknya bisa belajar, itu guru-gurunya mapai ke beberapa tempat, digilir beberapa hari. Nah ini untuk menyampaikan tugas dan mengontrol. Ini salah satu contoh ya kreativitas yang harus dibangun oleh kita sebagai guru agar anak-anak kita tetap bisa belajar. Kemudian vokasional, sangat betul bahwa vokasional itu penting. Maka dari itu kami di Jawa Barat ini sedang merintis terus mengembangkan madrasah-madrasah yang akan fokus pada keterampilan ya. Meskipun di Kementerian Agama ini ada slot madrasah aliyah kejuruan, tetapi sampai hari ini memang kita belum melangkah untuk ke sana. Tetapi yang ada adalah madrasah-madrasah aliyah yang umum itu kemudian diberikan keleluasaan apabila mengembangkan program-program keterampilan. Sekali lagi dalam ya. Kemudian halo, ada yang bocor ya? Baik, selanjutnya yang ketiga, Pak Hidayat dari Majalengka, ini dari kampung saya. Pak Hidayat, saya kira kita tidak harus pesimis juga ya. Sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh guru-guru kita, oleh pemerintah, oleh kita semua dalam menghadapi tantangan pendidikan kita. Meskipun kita masih terus untuk berusaha agar kita jangan tertinggal. Ya, melihat tadi adanya tren penurunan kualitas ini harus kita hadapi ya. Kita masih bersyukur masih banyak pendidik-pendidik seperti Bapak Ibu sekalian yang memiliki kepedulian untuk bagaimana terus kita membangun mutu di negeri ini ya. Perubahan yang terbaik itu tentu adalah perubahan yang didasarkan pada sebuah refleksi menghadapi tantangan di masa yang akan datang tentunya. Tidak sekedar perubahan dari sisi lip service misalnya, perubahan dari sisi fenomena luar, tetapi substansinya tidak berubah.
Jadi perubahan itu harus kita bangun dari mindset kita sebagai guru ya, yang mana kita dituntut untuk terus mengupdate kemampuan kita, mengupdate skill kita. Tentu yang terpenting lagi adalah bagaimana karakter kita sebagai guru, sebagai pendidik yang memiliki tugas utama yaitu mengantarkan generasi-generasi. Rasa itu mungkin sebagai sebuah tanggapan yang bisa saya sampaikan. Tentu tidak bisa memuaskan tanggapan saya karena memang waktunya sangat tergesa-gesa, dan saya juga ini di tempat Pak Kiai Abun ya. Saya mau silaturahmi sebenarnya ke beliau juga, tetapi ini alhamdulillah nih diberikan tempat yang luar biasa, Al-Muhajirin 1 ini Pak Khairul Fuad ya, ini luar biasa. Al-Muhajirin itu perkembangannya pesat sekali ya, suatu pesantren di Purwakarta yang cepat sekali, sampai sekarang sudah ada Al-Muhajirin 3 ya Teh? Ada 7 Al-Muhajirin, 1, 2 sampai 7. Ini saya kira yang seperti ini kita juga patut syukuri ya, sebagai sebuah kepedulian masyarakat yang sangat luar biasa di negeri kita ini ya. Tokoh-tokoh kita ya, seperti juga yang dilakukan oleh Prof. Khairul Fuad nih, beliau menginvestasikan seluruh upayanya untuk membangun Ma'had Al-Istiqlal di Karawang. Mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah untuk kita. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita apresiasi. Banyak tokoh-tokoh kita di negeri ini yang menginvestasikan seluruh sumber dayanya untuk pendidikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tadi Pak Ujang tidak harus pesimis, Pak Hidayat tidak harus pesimis, kita harus tetap optimis. Kita bersyukur masih ada orang-orang yang memiliki kepedulian yang tinggi untuk terus kita mengangkat pendidikan kita di masa yang akan datang. Insya Allah kita akan menjadi negara maju ya tentunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bu, saya sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti di serial berikutnya yang diinisiasi oleh Al-Istiqlal dan UNJ, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat siap untuk berkolaborasi. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil, dan saya kira ini baru seri 1 dan minggu yang akan datang masuk ke tahap yang kedua, dan untuk bulan ini ada 3 Sabtu yang mungkin nanti kalau yang besok Pak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan menjadi keynote speak, dan yang terakhir juga ada yang mau berpartisipasi. Dan saya sampaikan juga kepada, tapi sudah lab ya Pak Adibnya, Pak Kanwil. Jadi saya sudah bicara dengan Pak, masih ada dengan Pak Dekan, Dekan FIP UNJ sudah bersedia, beliau bersedia akan menempatkan tempat pengabdian masyarakat di Karawang untuk membina madrasah. Tinggal saya mau membuat MOU antara Ma'had Al-Istiqlal dan Fakultas Ilmu Pendidikan, di mana kami sangat terbuka untuk prodi PGSD, kalau Fakultas Ilmu Pendidikan itu prodi Manajemen Pendidikan untuk kepala sekolahan, dan satu lagi adalah prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi ada 3, dan satu lagi ada prodi Teknologi Pendidikan. Bahasa Arab tidak, karena ini baru dengan Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi Pak Adib, saya laporkan 4 prodi yang sudah bersedia untuk pengabdian masyarakat di kita. Yang pertama adalah prodi Manajemen Pendidikan, ini yang sekarang sudah oke. Yang kedua adalah prodi PGSD, jadi untuk teman-teman MI nanti tentang pembelajaran di PGS usia sekolah dasar. Untuk PG PAUD itu juga siap, PAUD nanti juga akan membantu untuk RA, dan satu lagi adalah teknologi pendidikan yang ini banyak diperlukan, bahkan besok insya Allah untuk putaran minggu kedua itu kita akan membahas, satu adalah bicara tentang e-book creator. Jadi ini dosen muda yang sudah digunakan di mana-mana, mereka sangat kreatif hingga bisa melahirkan sebuah sistem bagaimana membuat e-book. Jadi e-book creator mereka buat, narasumbernya masih muda, baru 30 tahunan, 33 tahun tapi sudah doktor. Dan nanti akan juga kita minggu depan akan bicara tentang pembelajaran digital. Itu akan disampaikan oleh
apa namanya Pak Bombom itu yang salah satu penggerak pembelajaran digital nasional yang dia dipanggil di seluruh Indonesia. Jadi ini saya datangkan anak-anak muda minggu depan untuk memberikan input kepada kita ya, dan mereka itu sangat super kreatif gitu, memanfaatkan peluang-peluang. Dan satu hal yang menginspirasi di benak mereka adalah kenapa sih Ruang Guru penciptanya itu justru adalah lulusan UI bukan dari teknologi pendidikan. Dan akhirnya kita jadi pengguna. Muncul lagi pembelajaran yang Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Kenapa itu harus dilahirkan dari SMA Cikal? Cikal itu, sekolah Cikal itu punyanya putranya Pura Shihab. Itu sekolah yang uang pembukaannya 300 juta dan SPP-nya 25 juta satu bulan. Dan itu susah masuknya dalam pengertian berani bayar mahal masuk ke situ. Nah, kenapa akhirnya mereka jadi seperti itu, setengah membisniskan? Padahal banyak orang, anak-anak muda yang tidak berpikir business minded, tapi adalah berpikir untuk bangsa. Salah satunya nanti minggu yang akan datang saya akan kenalkan dengan ini suami istri kebetulan, satu Dr. Desi, yang kedua adalah Dr. Bombom. Saya panggilnya Bombom. Dirgantara ya, dia itu beliau itu mahasiswa saya, tapi kemampuan dan jejaringnya melebihi dari kami hingga saya banyak belajar dari mereka. Nah itu, jadi ada hal yang baru yang ditemukan. Perubahan itu ternyata belajar itu tidak harus pada yang dianggap lebih senior atau pada orang-orang yang sudah dianggap mapan, tetapi ternyata anak-anak muda kreativitasnya luar biasa dan kita harus banyak belajar dari mereka. Jadi itu saya juga sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kalau memang tetap berminat untuk bergabung dengan kami ini akan membuat cikal bakal untuk menjadi komunitas guru madrasah. Komunitas guru barangkali, tapi yang bukan guru madrasah juga silahkan bergabung. Tapi memang kita tidak mau eksklusif ya, tetapi memang semula kita akan memprioritaskan untuk guru madrasah, tetapi guru-guru yang lain tidak ada. Kita tidak boleh eksklusif, kita harus inklusif dan harus meraih siapapun yang menjadi guru. Kita ingin membuat komunitas, caranya untuk saling bicara. Seperti tadi saya tertarik dengan Pak Ujang ya, Pak Ujang itu jangan-jangan minggu nanti pertemuan berikutnya jadi narasumber dengan Pak Hidayat itu, karena luar biasa. Terus penanya yang pertama dulu, yang kedua itu dia punya pengalaman bagus. Jangan-jangan nggak usah pakai narasumber yang gitu begini. Jangan-jangan teman-teman yang punya pengalaman meng-create sesuatu yang baru. Mari kita semua belajar knowledge sharing. Makanya nanti kita akan bagaimana strategi knowledge sharing agar kita bisa membangun keberadaan bersama untuk kepentingan guru ya secara bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya sampaikan minggu depan bagi yang masih berminat kita akan belajar tentang e-book creator dan juga akan belajar tentang digital learning. Dan itu oleh orang-orang yang berpengalaman menggerakkan itu dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silahkan tetap bergabung, kami sangat senang ya. Tetap sertifikat akan diberikan langsung. Setelah selesai pertemuan ini, sertifikat bisa e-sertifikat sudah ditandatangani oleh Pak Dekan dan hari ini juga bisa diambil. Udah kami share dan minggu yang akan datang adalah sertifikatnya tersendiri lagi, yang akan datang juga sertifikatnya tersendiri lagi. Semula kami akan bikin sertifikatnya 1 hingga jumlah jam pelajarannya banyak hingga itu bernilai, tetapi nggak apa-apa kita gunakan dalam setiap pertemuan. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf atas segala perhatiannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini awal langkah baik bagi kita untuk membangun komunitas belajar bagi para guru bersama. Kita bergerak, mari kita merdeka belajar merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum ditutup ada beberapa informasi. Yang pertama adalah jangan lupa untuk mengisi link yang tadi saya kirimkan di chat Zoom supaya untuk mendapatkan sertifikat untuk sesi 1. Setiap sesi nanti insya Allah akan ada sertifikatnya. Jangan lupa dan
Insya Allah sudah terisi ke emailnya masing-masing, sudah masuk ke emailnya. Mohon bersabar menunggu karena sistemnya sedang berjalan. Ini ada sekitar 400 partisipan yang sudah mengisi dan nanti dicek di email masing-masing. Yang penting emailnya adalah aktif. Dan kemudian Bapak Ibu yang masih belum bisa bergabung di WA, diharapkan bisa bergabung di grup Telegram yang saya sebarkan tadi. Dan Bapak Ibu juga ketika masih ada rekan-rekan yang belum bisa bergabung, tolong untuk diinformasikan kepada rekannya untuk grup Telegramnya seperti itu. Insya Allah minggu depan sesi 2 yang itu nanti sesi 2 untuk webinar yang nanti akan dibicarakan, pembicaranya adalah dari Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang kedua adalah guru YouTuber yaitu pernah berkolaborasi dengan dari guru Korea. Yang ketiga adalah Ibu Desi, yaitu tentang berbicara mengenai masalah ibu kreator. Insya Allah nanti akan kita mulai jam partisipan jam 8 maupun jam setengah 9. Kita akan mulai jam 9. Diharapkan untuk segala mempersiapkan masing-masing. Dan nanti saya akan kirimkan kepada di grup Telegram berupa contoh video ibu kreator yang sudah dibuat oleh Ibu Desi. Dan nanti Bapak Ibu guru sebelum melakukan pelatihan bisa coba-coba dulu di rumah untuk membukannya. Ketika nanti pas hari Sabtu dimulai sudah bisa mempraktekkan untuk ibu kreatornya seperti itu. Baik, sebelumnya silakan untuk Pak Yatna bisa diambil foto dulu. Ini sebagai dokumentasi pengabdian masyarakat. Nggak ada ini Pak, belum. Baik Pak. Belum formulir absen. Oke, di foto dulu ya Bapak Ibu guru. Ya, silakan dinyalakan untuk videonya Bapak Ibu. Ya, baik, slide 1 dulu ya. Ini ada 12 slide. Bentar. Slide 1 siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Bentar Bapak Ibu, ditunggu. Akhirnya kita bingung opsional ya. Pembalatan senal. Cuma Oke, baik. Sekarang slide 2. Slide 3. 1, 2, 3. Sekarang slide 4. Slide 5, 1, 2, 3. Slide 6, 1, 2, 3. Slide 7. Bentar. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2, 3. Slide 9. Slide 10. Terakhir, oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Pak. Oke, Pak Paujan, Pak Jo sudah? Gimana Pak? Sudah ya? Sudah? Pak Jo sudah? Sudah. Oke, baik.
Baik, Bapak Ibu, untuk sesi kali ini alhamdulillah sudah berakhir. Insya Allah jam 3. Mudah-mudahan minggu depan kita bergabung lagi ya Bapak Ibu di sesi yang kedua dengan pemateri dan pembicara yang berbeda. Kita tutup bersama-sama sesi webnya di sini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pak Jo, Ibu. mohon maaf sebentar Pak Jo. Oh, jangan gimana? Assalamualaikum. Oke, baik Pak Ujang di Japri aja Pak Ujang ya di nomor saya. Pak Ujang udah masuk grup ya? Ya, udah. Nanti di Japri aja ya. Oh siap, nanti PPT-nya saya share-kan di Telegram semuanya nanti. Iya, iya, makasih Pak. Baik. Siap. Terima kasih, salam kenal Bapak Ibu buat semuanya. Iya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Nanti kita ketemu minggu depan. Pak Johari. Ya, Kalau yang gimana, Ibu? belum punya ini gimana? Yang belum punya Telegram? Oke, yang belum punya Telegram tidak apa-apa, masih di grup WA saja, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang sudah punya Telegram silakan masuk. Ini untuk mengakomodir teman-teman guru yang belum biasa bisa masuk. Kemarin sudah ada pendaftar 1.195 yang tidak tertampung. Makanya saya beralih kepada grup Telegram supaya bisa tertampung karena nanti kedepannya kita akan terus melakukan sharing ilmu kepada guru-guru madrasah semuanya. Yang guru, yang grup WA-nya yang nomor mana Pak? Yang biasa Pak, yang grup WA-nya yang waktu saya kirimkan dari di pendaftaran webinar, tapi nanti saya akan buka kembali untuk pendaftaran webinarnya di grup Telegram. Yeah. Supaya nanti teman-teman bisa gabung semuanya. Kalau sertifikat sudah bisa di sudah, yang penting Bapak sertifikat mengirimkan ke yang tadi sudah emailnya yang sudah aktif itu otomatis akan termasuk ke email Bapak pribadi atau Ibu. Tetapi ketika nanti ada terkendala dengan email, mohon nanti dijapri ke saya atau ke grup Telegram, kita akan pakai manual seperti itu. Yeah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi diskusi buat kita semuanya Bapak buat pengembangan madrasah. Betul. Amin, amin ya Allah. Di Bandung Barat Pak. Pak Dudung, matur nuwun Pak Dudung. Salam kenal dari Alistika Karawang Bapak. Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Jo. Sama-sama Bapak. Nomornya Pak Ujang. Mana Abah Batali ya, Bah? 083. Sekedap Pak, sekedap. Sekedap 083. Langsung nih si Bapak ya. Pak 11. Iya. Sesi 2-nya 33. Sabtu depan Oke. waktu yang sama tak Pak? 88. Iya, aduh. Bapak bagus kalau nomornya. minggu depan jam berapa Pak? 080. Biasa jam 1. 080. Iya, atur nuhun Pak Ujang. Sami-sami Pak Haji Dudung. Oke, siap, mohon. Kita sharing, dikintunkan Pak Hajinya, Abdi. Insya Allah. Oh, di mana Pak tadi teh Pak? Man 1 Kota Sukabumi Pak. Man 1 Kota Sukabumi. Cakat serang Anizom? Cakat Pak. Oke, Abdi tidinya ti Payun. Alhamdulillah, saya Pak. Mana tuh, hatur nuhun Wilujeng. Sami-sami Pak Kiai, sami-sami mangga. Abdi bade labnya. Mangga, sami-sami abdi gelip kasadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Halo. Halo Ibu. Oh iya, halo Bapak. Halo Ibu juga. Ketinggalan ya. Iya, minggu depan dalam waktu yang sama ya, Mbak ya? Ya, jam 1 lagi gitu ya? Jam 8 sampai jam 3 lagi. Iya, maksudnya jam 8 sampai jam 3 lagi. Iya, sama-sama. Dalam link yang sama ya? Atau mungkin nanti akan beda link lagi? Linknya sama-sama. Katanya mau buat lagi tadi. Linknya mah jangan. Kalau link Zoom-nya sama, untuk itu aja, grup Telegramnya. Oh, grup Telegramnya. Link mas tetap sama ya Pak ya? Ya, nanti diinformasikan kembali di grup Bu ya. Iya. Oh iya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama Ibu, atur nun. Ibu Neneng, aduh menit cantik banget yuk. Terima kasih. Oke, Lev. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live juga ya Bapak. Mbak Sinta di mana? Mbak Sinta rumahnya di mana alamatnya? Saya dari Cikampek Ibu, ngajar di MTS 2 Karawang.
Saya Cirebon, Bu, kota, Bu. Oh, Cirebon. Sering atau ke Cirebon mah? Pak Burhan dari MTS. Tangan dulu. Atur nuhun permios. Assalamualaikum. Mangga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Angga wabarakatuh. sadayana abdi oge widi Pak Dede Mumad, assalamualaikum Pak Dede Ai Mumad. tadi kayaknya error ya Bu ya. Tadi pagi tuh kok apa namanya Pak error ya. Bunyamin, Nggak lancar assalamualaikum ya. Pak Bunyamin. Waktu ketua PGR itu nggak lancar ya? Lancar saya mah, Bu. Ya, Pak Bunyamin. Oh. Pak Wawan Ngepalaman 1 Garut, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wawan, sehat. Pak Wawan sehat. Pak Wawan Sopian sehat. Bapak banyak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak di saya. Gimana Tasik, Mas? Tasik. Dia namanya Bobi, saya namanya Bapak. Saya sama Bobi kesini karena lihat kamu, karena bertanya, tapi bukan bohong, lagi menakir, namun kamu kan saya sudah bilang lagi menakir, maksud saya kenapa menakir? Aku sama kamu. Ilham Sedayana, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Mangga. Orang aja. Akhirnya yang itu aja, wayaran jam yang sekarang datang dia. Ayo deh, cekali deui. Cekali deui. Pamangkah beda-bedanya nih teh, itu nanti resepnya cair. Dasar ya. Dulu salah satu yang jadi korban, saya sama Bobi nggak tahu itu keponakan kamu. Terus saya sama Bobi lagi karyawatinya aku. Memangnya kamu punya kantor? Gimana kantor? Nggak tahu.